Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, belajar di rumah. Dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika ya. Dan jangan lupa hari ini kalian harus bersyukur masih diberikan umur panjang dan masih diberikan kesehatan sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Oke anak-anakku semuanya, sebelum ke pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, sebelum ke pembelajaran hari ini, Bulia punya tepuk ya. Masih ingat ya tepuk kita tepuk semangat. Oke, kita bareng-bareng ya anak-anakku semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oi. Iya. Oke anak-anakku semuanya, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Jadi kita sudah mulai ke bab 2 ya. Sebelum ke operasi campuran, kalian harus tahu dulu pengertian dari operasi hitung campuran. Nah, di sini ada bilangan cacah, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Kenapa? Kalian harus tahu dulu bilangan cacah itu apa, bilangan pecahan itu apa, bilangan desimal itu apa. Karena ketiga bilangan ini ya, dalam operasi hitung campuran itu melibatkan ketiga bilangan ini. Oleh karena itu, kalian harus tahu apa itu bilangan cacah. Nah, sekarang Bulia mau tanya nih, ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan atau himpunan ya yang terdiri dari bilangan positif dan nol. Nah, biasanya ditulis C sama dengan ini simbol kurung kurawal. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kurung kurawal ya. Kurung ini namanya kurung kurawal. Nah, itu adalah bilangan cacah. Nah, yang kedua adalah bilangan pecahan. Yuk, siapa yang tahu apa itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan yaitu bilangan yang berbentuk A per B. A ya per B. Dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan pecahan contohnya, nah misalkan Bulia tulis P ya, ini karena pecahan sama dengan kurung kurawal. Nah, contohnya misalkan 1 per 2, oke, 3 per 2, nah 4 per 5 dan seterusnya, kurung kurawal ya. Ini dia adalah bilangan pecahan. Dan yang ketiga, ada yang namanya bilangan desimal. Siapa yang tahu apa itu bilangan desimal? Ya, betul sekali ya. Bilangan desimal adalah ya bilangan yang ada komanya. Nah, itu adalah pengertian yang sangat sederhana. Jadi bilangan desimal itu ada bilangan yang ada komanya. Contohnya apa? Nah, oke. D ya, misalkan Bulia D sama dengan contoh dari bilangan desimal yaitu 0,5. Nah, ya. Ada juga misalkan 0,25. Dan ada juga 1,543 dan seterusnya ya. Itu adalah pengertian atau ya pengertian dari bilangan cacah, bilangan pecahan dan bilangan desimal. Nah, berarti bilangan atau pengertian dari operasi hitung campuran itu apa?
Nah, operasi hitung campuran yaitu operasi yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, biasanya dalam soal itu ada 4 kombinasi ya. Biasanya ada perkaliannya, ada penjumlahannya, pengurangannya, pembagiannya juga ada. Ada 4 kombinasi tersebut ada semua. Atau ada juga hanya 3 kombinasi. Contohnya hanya ada penjumlahannya, pengurangan, dan pembagian. Atau misalkan perkalian, pembagian, atau pengurangan. Dan ada juga yang variasinya itu 2 kombinasi. Misalkan perkalian sama pengurangan, atau penjumlahan sama pembagian, dan seterusnya. Nah, itu dia anak-anakku semuanya pengertian dari operasi hitung campuran. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Sifat operasi hitung bilangan caca itu ada 4. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Yang kedua sifat asosiatif. Yang ketiga sifat distributif. Yang keempat adalah sifat identitas. Nah, sekarang Bu Lia akan menjelaskan dulu sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, ada yang tahu sifat komutatif itu apa? Ya, sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Jadi komutatif itu adalah pertukaran, oke? Bu Lia tulis di sini ya. Jadi kalau sifat komutatif itu adalah pertukaran. Pertukaran. Nah, pertukaran ini contohnya adalah pada penjumlahan. Nah, ini adalah rumusnya. A ditambah B sama dengan, ya karena pertukaran berarti B ditambah A. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalkan Bu Lia punya 16 ditambah 18 sama dengan B ditambah A, berarti B-nya 18 ditambah 16 ya. Sebelah kiri 16 ditambah 18, sebelah kanan karena pertukaran berarti 18 ditambah 16. 16 ditambah 18, 34 sama dengan 18 ditambah 16, 34 ya. Sekarang adalah sifat komutatif pada perkalian. Tidak jauh beda dengan penjumlahan, hanya saja ini ya operasinya adalah perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya ya. Nah, contohnya adalah misalkan Bu Lia punya A-nya itu adalah 20 dikali B-nya yaitu 30 sama dengan, nah berarti B dikali A ditukar. Berarti yang pertamanya 20 kali 30 berarti ininya 30 dikali 20. Nah, sekarang kita hitung ya. 20 kali 30 berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Ya, hasilnya adalah 600. Nah, sama dengan 30 kali 20. Ya, sama juga hasilnya adalah 600 ya. Jadi sebelah kiri 600, sebelah kanan 600. Nah, berarti hasilnya sama ya. Kirinya 600, kanannya 600. Nah, sekarang Bu Lia mau tanya sama kalian ya. Nah, kalau untuk pengurangan sama pembagian kira-kira bisa tidak ya untuk sifat komutatif? Nah, langsung saja akan Bu Lia jelaskan ya. Di sini untuk sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Kenapa? Kalau pengurangan sama pembagian tidak berlaku, kita lihat saja langsung contoh soal ya. Misalkan contoh soalnya yaitu tentang pengurangannya. Coba kalau pengurangan, misalkan Bu Lia punya
5 dikurangi 2. Apakah sama dengan 2 dikurangi 5? Nah, kita coba. 5 kurangi 2 berapa? Ya, 3. Sama dengan 2 dikurangi 5. Apakah sama hasilnya 3? Ya, hasilnya adalah negatif 3. Nah, berarti ini beda hasilnya ya. Oleh karena itu, untuk pengurangan tidak berlaku dalam sifat komutatif. Berarti 5 kurangi 2 itu tidak sama dengan 2 kurangi 3. Karena hasilnya berbeda. Ya, oke, contoh yang selanjutnya yaitu pembagian. Nah, misalkan Bu Lia punya contoh 10 dibagi 2. Apakah sama dengan 2 dibagi 10? Nah, kira-kira sama tidak? Oke, kita lihat di sini. 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali 5. Nah, sama dengan 2 dibagi 10. Apakah hasilnya sama 5? Ya, betul sekali tidak sama karena hasilnya adalah 0,2. Oleh karena itu, 10 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 10 ya. Ininya berarti ini bukan termasuk sifat komutatif ya. Sampai sini anak-anakku ada yang ditanyakan? Sekarang kita ke sifat yang kedua atau yang B, yaitu sifat asosiatif. Nah, ada yang tahu apa itu sifat asosiatif? Ya, betul sekali ya. Sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Pengelompokan. Ya. Jadi sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Nah, sifat asosiatif juga berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kita lihat rumusnya untuk penjumlahan. Dalam kurung A ditambah B, kurung tutup, ditambah C. Nah, sebelah kanannya berarti dikelompokkan lagi dengan berbeda ya. A-nya yang di luar, yang dikelompokkan adalah ditambah B ditambah C. Jadi yang dikelompokkan adalah B ditambah C. Kalau sebelah kiri A ditambah B, A dan B yang dikelompokkan di sini ya, yang di dalam kurung. Kalau yang sebelah kanan yaitu B ditambah C. Nah, seperti itu ya. A-nya yang di luar. Kalau sebelah kiri C-nya yang di luar, kalau sebelah kanan A-nya yang di luar. Oke, langsung saja contoh soal. Nah, misalkan Bu Lia punya A-nya adalah 30 ditambah 40, kurung tutup, ditambah C-nya 50, sama dengan, nah berarti A-nya berapa? 30. 30 ditambah dalam kurung 40 ditambah 50. Nah, ya. Oke, kita jumlahkan 30 ditambah 40. Berapa hasilnya? Ya, 70. Ya, ditambah 50. Nah, sama dengan, nah 30 kita tulis lagi, 30 ditambah, kita jumlahkan yang di dalam kurung 40 ditambah 50, yaitu berapa? Ya, 90. Nah, 70 ditambah 50 yaitu berapa? Ya, betul sekali 120. Nah, sama dengan 30 ditambah 90 sama juga 120. Nah, sampai sini anak-anakku ada yang ditanyakan? Gampang ya, insya Allah ya. Oke, sekarang contoh yang kedua yaitu pada perkalian.
Sama saja ya, pada perkalian juga tidak jauh beda dengan penjumlahan, hanya saja operasinya perkalian. Kalau yang di atas itu penjumlahan ya, penjumlahan. Kalau perkalian ininya perkalian. Nah, rumusnya adalah dalam kurung A dikali B, kurung tutup, nah, dikali C. Sama dengan sebelah kanannya, A-nya yang dikeluarkan, yang dikelompokkan itu adalah B dikali C. Nah, gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, misalkan A-nya adalah 20, B-nya 30. Berarti 20 dikali 30 kurung tutup dikali C-nya 40. Nah, sama dengan A-nya yang di luar. A-nya berapa? Ya, 20 dikali, ya, dalam kurungnya adalah B kali C. B-nya adalah 30, C-nya adalah 40. Berarti 30 dikali 40. Nah, langsung saja ya, kita kali 20 dikali 30. Berapa? Ya, 600 ya, dikali 40 sama dengan, oke, 20 kita tulis lagi, 20 dikali 30 dikali 40 ya. Berapa? Ya, 1200. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. 600 dikali 40 berapa? Ya, hasilnya adalah 24.000. Oke. Nah, sekarang yang sebelah sini 20 dikali 1200 ya. Hasilnya juga sama, yaitu 24.000. Nah, jadi sebelah kiri hasilnya 24.000 ya. Sebelah kanan juga sama 24.000. Oke, ini kurang 1. Nah, ya. Oke, anak-anak semuanya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Jadi hari ini itu pembahasannya hanya 2 sifat dulu, yaitu komutatif dan asosiatif. Insya Allah untuk distributif dan identitas, insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anakku semuanya, insya Allah setelah ini ada latihan soal yang ada di buku paket, yang ada di buku paket matematika ya. Nah, sekian dari Bu Lia. Sebelumnya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya latihan soal. Kerjakan tugas mandiri halaman 37 sampai 38 nomor 1 dan 3 beserta cara pengerjaannya di buku tulis matematika. Selamat menikmati. Semangka. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasidna al-kafi wajadna al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal